Dengar Ibu. Dengar, Bu. Bisa dibuka dulu, bisa di-unmute dulu ininya, speakernya, di-mute supaya kita bisa interaksi. Silakan sebelum memulai perkuliahan, semua kameranya dihidupkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar terkait mata kuliah Bahasa Indonesia bersama saya Idawati ya. Rekan-rekan semua bisa memanggil saya dengan panggilan Ida seperti itu. Baiklah, pasti saya yakin semuanya sudah pernah mempelajari yang namanya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu sudah kita peroleh sejak kita duduk di bangku TK. Benar ya? Di bangku TK kita sudah mendapatkan bahasa Indonesia, di bangku SD kita bahasa Indonesia lagi, di SMP kita bahasa Indonesia lagi, di SMA bahasa Indonesia lagi, sampai dengan di perguruan tinggi masih ada bahasa Indonesia lagi. Ya, saya yakin rekan-rekan semua mungkin akan merasakan bosan ya, kok bahasa Indonesia ada terus sih di mana-mana seperti itu. Ya, itu sudah pasti. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Walaupun merasakan bosan, tapi saya yakin juga ketika kita dibuat untuk menulis satu kalimat atau satu paragraf, pasti masih ada yang bingung. Selain yang ada yang bingung, ada juga tulisan tadi belum sesuai. Belum sesuai dengan apa? Belum sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Ya. Kalau dulu ketika kita menulis, dalam menulis kaidah bahasa Indonesia kita menggunakan apa? Ada yang masih ingat atau tidak? Menggunakan apa? Ada yang kenal yang namanya EYD? Kenal? Ya, kalau yang berbicara silahkan speakernya dihidupkan. Ada yang kenal dengan yang namanya EYD? Kenal. Kenal. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. Kalau saat ini, per tahun 2017, EYD sudah diganti. Ada yang sudah kenal apa penggantinya? Ada yang sudah kenal penggantinya? Belum ya? Ya, per tahun 2017, EYD diganti dengan yang namanya PUEBI. Mana PUEBI ini? Yang disebut dengan PUEBI. Apa sih PUEBI? Sudah ada yang tahu belum PUEBI? Ya, PUEBI itu pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ini yang disebut dengan
PUEBI. Jadi kalau dulu kita mengenalnya EYD, kalau saat ini sudah diganti dengan PUEBI. Karena per tahun 2017 EYD digantikan dengan PUEBI, setelah itu per tahun 2020 PUEBI disempurnakan lagi. Ya ini pengantar perkuliahan kita supaya kita semuanya tahu apa sih aturan kita nanti ketika kita akan menulis, karena setiap mahasiswa pasti akan dituntut untuk membuat yang namanya skripsi. Tahu ada juga nanti laporan akhir. Untuk apa skripsi ini? Yaitu bukti bahwa kita bisa wisuda, karena itu salah satu syaratnya ya. Nah setelah itu dalam penulisan tadi kita perlu memperhatikan bagaimana cara penulisan yang baik dan benar seperti itu. Kalau penulisan kita sudah salah, ya otomatis paragraf yang kita gunakan itu tidak akan sesuai ya. Saya sambil membuka PPT sebentar ya untuk pertemuan di awal kita ini. Nanti silakan mengisi absen. Absennya, oh ya, dalam pembelajaran ini kita menggunakan Google Classroom juga ya. Nah, di Google Classroom di situ nanti akan saya buatkan absennya. Jadi silahkan setiap mahasiswa yang hadir wajib mengisi absen di Google Classroom terlebih dahulu, kecuali di pertemuan pertama ini. Nanti saya akan kirimkan linknya. Link Google Classroom. Quizzes ini akan kita gunakan untuk kuis, UTS, dan UAS. Jadi nanti untuk absennya, rekan-rekan semua bisa melihatnya di Google Classroom, mengisinya di Google Classroom, sedangkan untuk kuis, UTS, dan UAS itu kita buat di Quizzes ya. Jadi nanti harapannya semua bisa menggunakan Quizzes. Jadi nggak usah buat akunnya, karena nanti linknya akan langsung saya kirimkan. Setelah itu langsung masuk saja di link yang sudah saya berikan tadi, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan kirimkan. Sudah terlihat PPT saya? Udah, Bu. Sudah, oke. Nah, tadi sudah saya kenalkan lebih awal terkait ejaan kita untuk panduan kita untuk menulis seperti itu ya. Jadi saya sudah mengatakan juga terkait aplikasi apa yang akan kita gunakan untuk kuis, UTS, dan UAS, dan aplikasi untuk absen. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait kontrak perkuliahan. Perkuliahan, saya akan sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, nama saya yaitu Idawati. Rekan-rekan semua bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Ida. Setiap nama itu pasti akan memiliki sejarah seperti itu ya. Kenapa memiliki sejarah? Karena bahasa Indonesia saja tidak serta-merta langsung berdiri di Indonesia, langsung yuk karena kita negaranya Indonesia, kita langsung menggunakan bahasa Indonesia. Tidak seperti itu. Bahasa Indonesia pun ada prosesnya, ada sejarahnya. Mengapa bangsa Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini dalam perkenalan ini, saya pun akan sedikit menceritakan sejarah terbentuknya nama saya. Kok hanya jadi Idawati saja seperti itu? Karena nama saudara saya semuanya panjang-panjang,
hanya nama saya doang yang pendek. Sebentar ya. Nah, dulu ketika tahun 1986 di sebuah perkampungan, karena dulu itu ada yang namanya lampu patromak. Listrik belum seperti saat ini. Kalau saat ini kan listrik di mana-mana sudah ada ya. Bahkan mungkin kalau di pedalaman masih ada yang belum menggunakan listrik. Nah, dulu ketika saya tinggal di sebuah perkampungan, konon katanya, jadi kalau cerita saya ini bohong, berarti cerita dari bapak saya juga bohong. Karena dulu saya pernah iseng nanya gini, Pak, kenapa sih Pak, kok nama saya ini pendek banget, cuman Idawati. Kalau yang lain panjang-panjang, kayak kereta api, saya bilang seperti itu. Nah, lalu bapak saya menyampaikan gini, dulu ketika tahun 1986, tepat selesai makan malam sekitar pukul 8:30 malam. Jadi ketika masih menggunakan lampu patromak itu dimatiin. Karena udah makan, mau pada tidur tuh, langsung lampu patromaknya dimatiin. Apa yang terjadi? Rupanya ketika lampu patromaknya dimatiin, kata bapak saya keluar. Nah, pas saya keluar, saya lahir, udah langsung dibersihin sama bapak saya, ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya seperti itu ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu ketika disampaikan. Nah, rupanya saya keluar diurusin, setelah beres sudah dibersihin, saya dibawa ke nenek saya. Dibawa, bapak saya bilang gini, Nek, ini cucu kedua kamu sudah lahir, mau dikasih nama siapa? Nenek saya langsung jawab gini, ya udah kasih nama aja Idawati. Tanpa perlawanan, bapak saya langsung bilang, oh ya udah Idawati. Jadi bapak saya itu nerima mentah-mentah nama saya Idawati, selesai. Singkat, padat, jelas, dan menyenangkan. Ya, jangan menyebalkan. Singkat, padat, jelas, dan menyenangkan. Nah, jadi kaitannya dengan bahasa Indonesia itu merupakan sejarah nama saya. Kenapa dibentuknya jadi Idawati? Mungkin karena saya lahirnya instan, cepet, jadi dikasih nama juga cepet, Idawati, beres seperti itu ya. Nah, jadi Idawati itu hanya terdapat satu kata. Jadi jika rekan-rekan semua menulis nama saya nanti ketika membuat tugas, jangan namanya dibuat menjadi dua kata, karena nama saya hanya satu kata, Idawati. Ingat, dalam penulisan nama, setiap awal wajib diawali huruf kapital. Ya, jadi yang masih terbiasa menulis namanya, misalnya namanya Idawati tralala trilili, nulis Idawatinya I-nya kecil, T-nya kapital, T satunya lagi kecil. Nah, yang biasa menulisnya dimodifikasi seperti itu tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, jadi silahkan biasakan dari menulis nama sendiri terlebih dahulu. Diawali dengan huruf kapital setiap katanya. Seperti itu ya. Nah, itu perkenalan dari saya. Untuk saat ini, saya memiliki 2 orang anak, 1 putri dan 1 orang putra. Yang putri saat ini duduk di bangku SD, alhamdulillah naik kelas terus dalam keadaan daring ya. Karena di sini juga rekan-rekan banyak ini ya, naik kelas daring ya. Ya, jadi yang satu kelas 2 SD, yang satu baru berusia 2,5 tahun. Kalau suami saya seorang wira swasta bernama Eno Febriansyah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk terkait waktu masuk, karena kita sudah disiapkan fasilitas Zoom, jadi ya saya rasa alhamdulillah semuanya sudah hadir sesuai tepat pada waktunya ya. Tadi saya agak telat sedikit karena ada sesuatu hal, jadi saya agak macet sedikit tadi masuk Zoom-nya ya. Nah, karena waktu masuknya sudah tepat semua, jadi misalnya seperti ini,
Nanti ini terkait di pengisian absen. Jadi sebelum masuk kelas, silahkan semua wajib membuka classroom-nya terlebih dahulu. Buka classroom terlebih dahulu, karena di situ saya akan durasi waktu pengisian untuk absen di classroom hanya 30 menit. Jadi kenapa saya berikan 30 menit? Khawatir ada terkendala. Biasa yang namanya kita menggunakan jaringan. Seperti tadi aja saya membuka laptop, ya alhamdulillah agak ngadat sedikit. Jadi agak lama. Nah, jadi seperti itu juga rekan-rekan semua, saya berikan durasi waktunya selama 30 menit. Jika lupa, telat, dan sebagainya, itu silahkan tanggung masing-masing. Seperti itu ya. Kenapa saya katakan tanggung masing-masing? Ya berarti mahasiswa tadi lupa untuk absen. Tapi jika dia hadir di Zoom, lupa dan konfirmasi, saya bisa memasukkannya di tempat saya yang manual bahwa mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan bersama saya. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk absen kita berada di Google Classroom. Jangan sampai lupa. Oke. Selanjutnya, kalau sikap di kelas, ini pembahasannya di kelas walaupun kita masih menggunakan tatap layar ya. Dalam perkuliahan tatap layar seperti ini, silakan semua wajib menghidupkan layarnya, menghidupkan kameranya. Kenapa menghidupkan kameranya? Karena biasanya seperti ini, tidak menutup kemungkinan banyak sekali orang-orang ketika kita menggunakan perkuliahan atau pertemuan daring, tiba-tiba kameranya ditutup, kita nggak tahu nih mahasiswanya kemana atau pesertanya kemana, kan seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, terkadang Zoom-nya hidup, terus kameranya mati, suaranya juga mati, orangnya ke pasar. Nah, ini repot sekali yang seperti ini. Pas dipanggil, orangnya tidak ada. Artinya apa? Hanya untuk menempelkan namanya saja di Zoom supaya terlihat hadir. Padahal si mahasiswanya tidak hadir. Nah, saya tidak mau yang seperti ini. Jadi silakan ketika pembelajaran melalui tatap layar seperti ini, semua kamera wajib dihidupkan. Karena terkadang saya suka usil. Kenapa saya katakan suka usil? Jadi saya cek tuh di kamera, oh ini tidak dihidupkan. Ya sudah, walaupun sudah absen, namanya saya tulis tidak absen. Jadi saya punya catatan sendiri. Seperti itu ya. Jadi di absennya saya bisa menuliskan tidak absen, tidak hadir mengikuti perkuliahan saya. Kenapa? Saya tidak melihat wajahnya. Kan seperti itu. Terus yang paling penting lagi, karena kita melalui daring, misalnya kameranya itu dimatikan semua. Jadi seolah-olah saya nggak tahu nih, saya ini ngobrol dengan laptop. Jadi seperti orang-orang yang bisa dikatakan entah waras entah tidak, laptop diajakin ngobrol. Kan seperti itu. Jadi aneh sekali ya, nah, tidak terlihat interaksinya sama sekali. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya mau kameranya dihidupkan. Dan ketika misalnya nanti mulai tanya jawab atau apa, silahkan semua suaranya boleh dihidupkan speakernya. Jadi silahkan ketika perkuliahan daring, carilah tempat yang tepat. Kenapa saya katakan tempat yang tepat? Supaya ketika kita tanya jawab, presentasi dan sebagainya, tidak terganggu oleh suara-suara yang di luar. Tidak terganggu oleh suara-suara yang lainnya. Misal, ada orang tuanya sedang ngobrol. Kita jangan membuka kelas di ruang tamu. Seperti itu. Selanjutnya, carilah tempat sinyal yang memadai. Tujuannya apa? Supaya tidak putus-putus, suaranya jelas sampai di mana. Seperti itu ya. Itu terkait tentang perkuliahan daring. Selanjutnya, jangan curang. Kenapa saya katakan ada jangan curang? Sukanya nih, pas nanti misalnya kita presentasi kelompok. Pas presentasi kelompok, mahasiswa ini ngapain?
mahasiswa ini nanti presentasinya pas menjawab pertanyaan dari kawannya, dia dengan apa? Dengan cara mencari di Google, ya. Karena pembahasan yang disampaikan melalui Google, tulisan yang disampaikan melalui Google dengan apa yang diperoleh sendiri, ini sangat berbeda sekali. Ini yang termasuk kategori jangan curang. Ya. Ada lagi nanti ketika mengerjakan soal kuis nih, misalnya di Quizizz. Saya mau cepat selesai, soalnya mudah nih, pilihan ganda lagi, 5 menit selesai. Nggak taunya 5 menit selesai, nilainya hanya 2. Pas nilainya 2, tadi kan nilainya jawaban yang benar diberitahu tuh, saya sengaja memunculkan jawaban yang sudah benar. Dikerjain lagi nih, ngulang lagi ngerjain. Kedua kalinya, pas naik kedua kalinya nilainya hanya 5. Kenapa? Karena buru-buru. Akhirnya, aduh nggak puas nih, ngulang lagi sampai 4 kali, 5 kali ngulang. Akhirnya nilainya dapatlah 98 misalnya. Hal yang seperti ini curang tidak? Iya curang. Kenapa? Karena dia sudah melihat jawaban yang saya tampilkan. Itu satu. Yang kedua, mengerjakan soal sudah lebih dari 1 kali. Saya tahu tidak? Tahu. Kenapa saya tahu? Karena di aplikasinya muncul mahasiswa si A mengerjakan soal sebanyak 5 kali. Seperti itu. Nah, jadi silahkan ketika mengerjakan soal, jika memang hasilnya segitu, ya sudah segitu. Jadi jangan sampai 3, 5 kali dan seterusnya. Jadi kalau mengerjakan soal, silahkan hati-hati. Toh waktunya juga panjang. Jadi jangan sampai terjebak seperti itu ya. Ini kategori dengan curang. Jadi jangan menanya Mbah Google, silahkan dapatkan informasi dari diri sendiri dan jangan mengerjakan soal berulang-ulang kali. Selanjutnya terkait kehadiran tadi sudah saya sampaikan. Kesetiaan. Ya, kenapa saya sampaikan kesetiaan? Karena ada, bukan di sini ya, karena ada saya pernah mengajar kesetiaan itu seperti ini. Pertemuan 1, 2, 3, mahasiswanya full, masuk rajin. Terus tiba-tiba kuis. Kuis, mahasiswanya berkurang. Dia sudah tidak setia lagi dengan saya. Gujuk-gujuk jebret sampai UAS, mahasiswanya nggak ada. Kenapa? Karena tidak setia dengan saya. Pas setelah nilai diumumkan, baru dia mencari kesetiaan lagi ke saya. Dia baru ingat dengan saya. Gimana, Bu? Kok nilai saya segini ya, Bu? Bu, mohon maaf, Bu. Apa yang perlu saya perbaiki, Bu? Kemarin-kemarin kemana aja ketika saya dilupakan? Kan seperti itu. Tidak ada kabar, tidak ada konfirmasi, saya dilupakan. Pas nilai keluar, baru sibuk nyari saya lagi. Yang seperti ini, mohon maaf lahir dan batin. Saya tidak akan memperbaiki nilainya. Kenapa? Karena kehadiran tidak ada, perkuliahan tidak ikut, setia aja dengan saya tidak. Jadi silahkan mengulang di tahun berikutnya. Seperti itu ya. Karena ada tuh mahasiswa kayaknya nggak kapok-kapok. Suka banget. Mungkin karena saking sukanya atau saking setianya saya juga nggak tahu. Jadi tiap kuliah dia nggak masuk, dia udah tahu ngulang lagi. Tiap kuliah dia nggak masuk, dia ngulang lagi. Bahkan sampai 3 kali ngulang. Baru dia lulus. Seperti itu. Nah, jadi silahkan untuk rekan-rekan semua, harapan saya semuanya setia dengan saya. Karena kalau kalian setia dengan saya juga akan setia dengan rekan-rekan semua. Seperti itu ya. Ketika saya setia, bagaimana perlakuan saya ketika saya setia dengan rekan-rekan semua? Yang pastinya nilai yang didapat itu akan sesuai dengan yang diharapkan dengan rekan-rekan semua. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, semua ada harganya. Kenapa semua ada harganya? Setiap kalian hadir mengikuti perkuliahan dengan aktif, ya, itu pasti akan ada harganya.
Apa yang harganya? Pasti kalian akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan mudah saya kenal, ya. Jadi silahkan setiap dalam pertemuan mahasiswa diharapkan untuk aktif. Yang pertama, aktif untuk bertanya. Jadi jangan sampai sudah daring tatap layar di rumah cuma lihat gini aja. Ditanya gini lagi. Ya ngapain gitu ya. Jadi silahkan semuanya aktif dan interaktif supaya walaupun dalam pembelajaran daring seperti ini, jadi kelasnya tetap hidup. Ya, jadi saya juga nggak ngomong terus karena nanti akan ada gilirannya. Jika rekan-rekan presentasi saya yang akan diam. Jika saya meluruskan dari semua jawaban yang sudah dipresentasikan, baru saya akan menyampaikan. Gantian saya yang berbicara dan rekan-rekan yang diam. Seperti itu ya. Nah, kecuali kita tanya jawab, silahkan. Semua mikrofonnya boleh dihidupkan, boleh menyampaikan. Seperti itu. Apa yang akan dijawab. Ini untuk kontrak perkuliahan. Selanjutnya, penilaian. Untuk penilaian, nanti akan saya kirimkan tabelnya di Google Classroom. Berapa aja presentasi poin-poinnya mulai dari kuis, UTS, UAS, dan tugas. Nah, kalau tugas ini dia ada dua. Tugasnya ini ada tugas pribadi dan ada tugas kelompok. Seperti itu ya. Tugas pribadi saya ingin melihat bagaimana hasil tulisan-tulisan rekan-rekan semua. Tugas pribadinya wajib karya sendiri. Terkait tugas pribadi itu tidak boleh dan tidak bisa menggunakan karya orang lain. Karena saya mau tahu kemampuan rekan-rekan semua untuk menulis. Seperti itu ya. Ini untuk tugas pribadinya. Kalau tugas kelompoknya silakan boleh mencari sumbernya dari mana, namun tidak diambil mentah-mentah seperti itu. Kenapa saya katakan mentah-mentah? Karena ada gini, oh iya materi saya tentang reduplikasi. Saya langsung cari deh di internet reduplikasi itu apa. Setelah nyari reduplikasi, diambil, di copy paste, udah gitu, karena dulu zamannya makalah ya, pas kita kuliah tatap muka, dijilid, dikumpul. Jadi masih ada garisnya, bahasanya tidak diparafrase, dan sebagainya. Kemarin ada lagi, pas ketika pembelajaran daring seperti ini, copy paste, jadi ada yang masih ada warnanya, tulisannya beda-beda. Nah ini sangat tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya makalah yang dikumpulkan itu harus karya sendiri, walaupun sudah mengambil dari berbagai sumber, saya tidak menyebutkan wajib buku, tidak. Boleh dari berbagai internet sumbernya. Tapi dengan catatan tadi, harus diparafrase terlebih dahulu dengan bahasa sendiri. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini terkait kontrak perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Bu. Ya, oke. Kalau tidak ada, cukup saya akan melanjutkan ke silabus perkuliahan. Apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam bahasa Indonesia ini? Ya, di sini saya lihat kan kelasnya kalau berdasarkan jadwal itu kan beda-beda ya. Untuk pertemuan perdana ini boleh tulis di chat per kelas masing-masing. Nanti di terakhir saya akan copy paste. Itu yang akan saya ambil untuk rekam jejak saya di hari ini. Seperti itu ya. Silakan boleh. Jadi per kelas masing-masing ditulis satu misalnya daftar hadir kelas D3 farmasi 1, 2, 3 terus ya Pak. Masing-masing dan seterusnya. Jadi kalau ada 3 kelas berarti ada 3 absen di chat ya. Boleh dibuat di chat dulu. Selanjutnya terkait tentang silabus perkuliahan. Kenapa ada silabus perkuliahan?
di sini saya akan menyampaikan terkait apa saja yang akan kita pelajari, ya. Hal-hal apa saja yang akan kita pelajari di dalam bahasa Indonesia ini untuk tingkat mahasiswa. Yang pertama yaitu ada hakikat bahasa Indonesia. Ya. Jadi ada hakikat bahasa Indonesia. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa Indonesia. Selanjutnya ada lagi fungsi, kedudukan, ragam bahasa, dan sejarah bahasa Indonesia. Nanti ada juga seperti itu. Hal-hal ini akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada tata ejaan bahasa Indonesia yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Ada tata ejaan bahasa Indonesia. Tadi apa tataan ejaan bahasa Indonesia kita? UWB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi di sini tempat kita menulis bagaimana tata cara kita meletakkan tanda titik, bagaimana tata cara kita meletakkan tanda koma, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf kecil, dan sebagainya. Atau penulisan rupiah. Di sini ada juga nanti. Misalnya 1.000 rupiah, bagaimana sih cara nulisnya yang benar? Kalau kita suka nulis di kwitansi dan sebagainya, itu ada panduannya. Di mana letaknya? Yaitu di PUEBI. Karena ada perubahan penulisan antara tata ejaan bahasa Indonesia dengan PUEBI. Sama seperti nulis Assalamualaikum. Ya, kalau kayak dulu wajib lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan. Itu yang benar berdasarkan IGD. Setelah itu berubah lagi. Sampai yang terbaru sekarang hanya Assalamualaikum WTTW, seperti itu ya. Jadi ini semua ada perubahan-perubahan dalam penulisan bahasa Indonesianya. Selanjutnya ada tata kata bahasa Indonesia. Nah, di sini ada yang namanya tata kata bahasa Indonesia. Jangan salah. Jangan salah, tadi saya menyampaikan ada yang namanya tata kata, seperti itu ya. Ada yang namanya tata kata. Nanti ada yang bawahnya lagi kalimat, ada lagi paragraf. Nah, di sini sebelum sampai yang namanya di kata, ada nanti yang namanya suku kata. Ini jangan sampai tertukar antara kata dan suku kata. Ya, nama ilmiahnya ada yang namanya fonem, seperti itu. Ada yang namanya fonem, ada yang namanya frase, seperti itu ya. Nanti akan kita pelajari. Hanya di awal ini saya mengenalkan nama yang sering kita kenal terlebih dahulu, yang tidak asing, ya, yang tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah sering kita kenal. Terkadang, karena saya pernah menanyakan dulu ketika baru-barunya saya mengajar MKU, pada tahun 2014 saya ngajar MKU Bahasa Indonesia, jadi saya pernah iseng gini nih nanyanya. Ada yang tahu nggak suku kata itu apa? Tahu, Bu. Oke, coba saya contohkan. Misalnya saya tulis kata minum. Dulu masih pembelajarannya ini ya tatap muka ya. Minum. Ada berapa suku katanya? 1, Bu. 3, Bu. 4, Bu. Wow, kata saya. Katanya tahu suku kata. Oh, kata minum ada yang menjawab 1, 3, 4 seperti itu. Padahal di kata minum di sini ada berapa suku katanya? 2, Bu. Iya, ada 2 suku kata. Kalau dikategorikan dengan kata, dia baru ada 1. Kenapa kemarin ada yang jawab 1, banyakan 1?
Karena mereka terpakunya dengan yang namanya kata, bukan suku katanya. Seperti itu. Dulu kalau di pembelajaran SD, kita membahas suku kata terkait materi pantun. Atau di SMP ada yang namanya pantun, itu ada suku katanya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau dulu pas belajar di SMP-nya merhatiin guru bahasa Indonesianya masih ingat seperti Mbak Dewi ya? Iya, masih ingat apa itu suku kata. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya kata. Di sini di kata nanti kita akan mempelajari tentang kata baku dan tidak baku. Ya, ada yang namanya kata baku dan tidak baku. Sudah pernah tahu tentang kata baku dan tidak baku? Sudah? Sudah pernah mendengar tentang kata baku dan tidak baku? Ayo yang masih ingat boleh menjawab. Baku tidak baku? Ya, misalnya saya contohkan. Saya baku atau tidak? Baku. Gue baku atau tidak? Tidak. Oke, tidak. Lengkap jawabnya ya. Saya, gue. Mana yang baku? Saya. Mana yang tidak baku? Gue. Iya, kompak jawabnya senang saya. Tapi tidak apa-apa. Dari sini nanti kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kaitannya dengan kata baku dan tidak baku itu terkait dengan penulisan. Ya, misalnya nih, karena di sini kebetulan tentang kesehatan, saya mau tanya, tulisan apotek itu seperti apa yang benar? Apotek. Seperti ini? Ya. Nah, tapi kita suka nyebutnya gimana? Apotik. Nanti bentar saya panjangkan dulu ya. Apotik. Nah, kaitannya dengan kata baku tidak baku, yang benar yang ini. Apotik itu baku, apotek itu baku, yang ini baku, apotek baku, apotik tidak baku. Kalau yang saya, gue, itu bukan masuk kategori baku tidak baku. Ya, bisa dipahami ya semuanya ya? Ya, Ibu. Jadi kategori kaitannya dengan kata baku dan kata tidak baku itu kaitannya dengan penulisan. Apotek, apotik. Nah, saya tanya lagi nih. Selain ini, yang benar nasihat atau yang mana yang benar? Nasihat atau nasehat? Mana yang baku? Nasihat. Nasehat baku. Nasihat. Yang baku nasihat, yang tidak baku nasihat. Iya, benar sekali. Jadi, penulisannya yang baku, yang benar yaitu nasihat. Menggunakan huruf I. Jadi, nanti rekan-rekan semua kalau mau menulis nasihat harus dengan I. Kayaknya aneh ya, kok nasihat apaan sih? Memang seperti itu penulisannya. Karena kita sudah terbiasa nyebutnya iya, gue nasehatin dia. Ya, padahal ini yang tidak baku, tidak tepat. Jadi kalau mau dibuat kalimat ibu menasihati adik, bukan ibu menasehati adik. Ya, jadi pahami ya. Oke, ini sekilas gambaran untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita. Seperti itu. Nah, ada lagi nanti yang namanya, kita kembali dulu ke PPT ya. Saya takutnya melenceng nanti.
Ada lagi yang namanya, sebentar saya share lagi. Setelah tata kata, ada yang namanya tata kalimat. Tata kalimat. Ini yang perlu diingat dalam kalimat. Tata kalimat, ketika kita menulis, kita harus memperhatikan yang namanya kalimat. Memperhatikan seperti apa? Nih, karena dalam sebuah kalimat itu ada yang namanya syarat berdirinya kalimat, ya. Ada yang tahu tidak apa sih syarat berdirinya kalimat, syarat terbentuknya kalimat, syarat adanya kalimat? Ada yang tahu tidak? Sehingga kalau sudah terjadinya kalimat, kita bisa menentukan tanda baca titik. Ada yang masih ingat? Lupa? Oke, boleh yang punya pendapat? Bisa. Kalau misalnya masuk, saya tulis. Kalau belum, saya coba yang lain. Izin Bu, kalau nggak salah, Bu Anissa Bu. Ya, Nisa. Kalau nggak salah Bu, subjek, objek, predikat, SPOK. Subjek, Oke, objek, ada. predikat, keterangan. SPO. Aduh. SPOK. Ada apa lagi? Syarat berdirinya kalimat. Yuk, selain Anissa, yang lain boleh menyampaikan lagi. Saya sudah mendengar suaranya Dewi tadi, saya sudah mendengar suaranya Anissa. Yang lain silakan, karena di sini saya lihat ada 44 peserta. Sudah ada 2 peserta yang baru bergabung ya. Jadi karena saya lihat ada 42. Silahkan. Oke, silakan Ika. Kalimat biasanya terdiri dari awalan huruf kapital dan ada unsur subjek, objektif, predikat, dan diakhiri biasanya dengan huruf titik. Apa tanda titik, Bu? Iya, huruf kapital ada tanda baca titik. Nah, jadi ketika kita akan menulis sebuah kalimat, syarat berdirinya sebuah kalimat itu minimal, ya. Minimal terdapat S dan P. Apa S dan P? Subjek dan predikat. Boleh nggak Bu ada objek, ada keterangan? Oh, boleh sekali. Tapi tadi minimal terdapat S dan P. Jadi kalau kita membuat kalimat sudah ada S dan P, itu sudah menjadi kalimat. Dengan catatan wajib diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Jadi, kalau kita nulis satu buku penuh, misalnya satu buku penuh ya, tapi nggak ada huruf kapitalnya, nggak ada tanda baca titiknya, di situ lengkap ada SPOK-nya. Dia belum bisa disebut kalimat, ya, apalagi disebut paragraf. Kenapa? Karena dia belum memenuhi atau memiliki syarat untuk berdirinya kalimat, ya. Jadi rekan-rekan semua nanti kalau mau nulis silahkan wajib memenuhi yang seperti ini, ya. Ada SP minimal, ada huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Tapi kalau nulis resep obat jangan seperti ini ya. Kelamaan nanti nulis resep obatnya kalau seperti ini. Oke. Ya, jadi silahkan rekan-rekan semua ketika nanti kita mulai menulis ilmiah atau non ilmiah, semuanya wajib adanya seperti ini untuk syarat berdirinya sebuah kalimat. Oke. Selanjutnya, sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu belum? Ada yang ingin bertanya?
Ada, tidak ada? Oke, tidak ada. Selanjutnya, setelah tata kalimat, ada lagi yang namanya tata paragraf. Nah, kalau di dalam paragraf ini harus ada, ini sengaja ya saya buat tulis seperti ini supaya nanti pas kita mulai pembelajaran, kawan-kawan rekan-rekan semua sini ingat bagaimana cara kita menulis, karena nanti kan kita akan membuat yang namanya makalah seperti ini ya. Kalau di dalam paragraf yang namanya paragraf, nanti di sini wajib ada satu kalimat utama dan minimal 3 kalimat penjelas. Nah, ini syarat berdirinya sebuah paragraf. Ada satu kalimat utama dan minimal terdapat 3 kalimat penjelas. Ini nanti kaitannya dengan paragraf deduktif, induktif, campuran, dan waduh, nggak muncul sebentar. Saya tarik dulu. Deduktif, induktif, campuran, dan tersirat. Nah, ini nanti akan ada jenis paragrafnya seperti ini. Wajib terdapat satu kalimat utama, dan minimal 3 kalimat penjelas. Kalimat utama itu bisa berada di awal, di akhir, di awal, dan di akhir. Bergantung bentuk paragrafnya. Dia bentuknya deduktif, induktif, campuran, atau tersirat. Nah, kalau saya tanyakan terkait dengan paragraf deduktif, kira-kira deduktif ini jenis yang kalimat utamanya di awal atau di akhir? Di awal, Bu. Di awal. Di akhir, Bu. Di akhir, good. Ya, yang mana nih yang benar, awal atau akhir? Oh, Akhir deh, Bu. Akhir, Bu. Akhir, Bu. Di akhir. Iya, jadi jenis paragraf deduktif ini dia kalimat utamanya berada di awal. Supaya kita tidak lupa, tidak tertukar antara deduktif dan induktif, dilihat huruf pertamanya. Deduktif awalnya yaitu D. Ya. Induktif awalnya yaitu I. Berarti jenis paragrafnya kalau deduktif dia berada di awal. Ya. Kalau induktif berarti kalimat utamanya dia berada di akhir. Seperti itu ya. Nah, jadi kedua hal, sebentar ya. Ada gangguan teknis. Ya, yang bayi udah bangun, ujuk-ujuk naik ke atas, jadi nangis dia. Oke, ya. Nah, jadi untuk mengingatnya, kata kuncinya ingat di huruf awal deduktif, induktif. Kalau deduktif berarti dia kalimat utamanya di awal. Kalau induktif dia kalimat utamanya di akhir. Kalau campuran dia berada di awal dan di akhir ya. Kalau tersirat dia seperti apa? Ada yang masih ingat tersirat? Ya, kalau tersirat, dia semuanya merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat penjelas inilah kita perlu menyimpulkannya sendiri untuk menentukan kalimat utamanya.
Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ya, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Saya tidak terlalu cepat ya menjelaskannya ya. Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Oke, selanjutnya terkait penulisan karya ilmiah. Nah, di sini ini kaitannya nanti dengan tugas akhir. Tugas akhir itu biasanya saya menugaskan mengumpulkannya di 1 minggu sebelum UAS. Namanya tugas akhir ya. Jadi 1 minggu sebelum UAS. Ini semua wajib dikumpulkan karena merupakan nilai yang perlu dimasuk tugas kelompok, ada tugas akhir. Kalau tugas kelompok kaitannya dengan presentasi kelompok dan pembuatan makalah. Kalau tugas akhir nanti kaitannya dengan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiahnya saya tidak akan meminta skripsi, proposal, tapi saya tidak akan meminta seperti itu. Tapi nanti saya akan meminta karangan esai, ya. Jadi saya mau melihat nanti tugas akhirnya tentang karangan esai boleh tentang, karena di sini semua kesehatan, boleh semua tentang kesehatan, boleh tentang ada farmasi, boleh tentang obat-obatan dan sebagainya yang kaitannya dengan karangan esai. Tapi wajib karya sendiri, tidak boleh mengambil milik orang lain. Seperti itu ya. Ini terkait dengan tugas akhirnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ditanyakan atau tidak? Tidak, Ibu. Cukup? Cukup, Bu. Ya. Di pertemuan pertama ini kita hanya kontrak perkuliahan dan perkenalan. Pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang hakikat bahasa Indonesia. Nah, saya sudah memperkenalkan siapa diri saya, boleh menyapa saya seperti apa dan sebagainya. Di sini saya juga ingin tahu rekan-rekan semua untuk memperkenalkan diri. Silahkan sebutkan nama, jurusannya apa, dengan catatan dalam perkenalan nanti kalau seperti ini kan karena tampilan di Zoom kita kan beda-beda ya, tidak akan sama. Jadi saya mau nanti per kelasnya. Di sini kan saya lihat ada D3 farmasi, ada D4 dan D4 ini ada TLM itu apa ya TLM ya? Teknolaboratorium medik, Bu. Oke. Ada di bawah ya. Untuk absen sudah diisi semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah saya akan memanggilnya dari absen. Saya copy paste dulu. Iya, di bawah. Bentar, Bu, baru mau ngisi absen. Ada yang belum ngisi absen? Saya, Bu. Oke, silakan diselesaikan mengisi absennya supaya saya bisa memindahkan untuk arsip saya kehadiran hari ini. Oke, yang sambil menunggu kawannya mengisi absen, yang mau memperkenalkan diri lebih dulu silahkan. Karena saya rasa di sini sudah dewasa-dewasa semua, tidak perlu saya tunjuk lagi ya. Jadi jangan malu-malu lagi. Silahkan. Bu, Ya, silakan. izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Azalia dari D3 Farmasi. Oke, dari D3 Farmasi. Selanjutnya silahkan, selain Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati. Nama saya Dewi Fatmawati, jurusan D4 TLM. Terima kasih. D4 TLM. Silakan, selain Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yan Kurniawati dari D3 Farmasi. Terima kasih. Sama-sama. Yayan sudah kerja ya? Udah, Bu. Sambil bekerja ini Yayan ya?
Oke, silakan selanjutnya selain Yayan. Saya Bu, Ya, perkenalkan nama saya Nandahari Tanzila dari D4 Rekamedik. Rekamedik. Mbak Murni ya, Nanda ya. Nanda. Baru lulus tahun kemarin? Tahun ini? Udah bekerja Bu. Sudah bekerja juga. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Dari D3 Farmasi. D3 Farmasi Putli. Selain Putli, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, nama saya Retno Ayulandari dari D3 Farmasi. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain silahkan. Saya Bu, Ya. izin memperkenalkan diri. Nama saya Apriliana Putri Widya dari D3 Farmasi. Terima kasih. D3 Farmasi. Oke. Selanjutnya. Saya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Andini dari Prodi D3 Farmasi. Oke. Selanjutnya. Saya Bu. Iya, Mira dulu. Mira dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mira Zamida dari D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Oh ya, sebentar. Di kelas ini ada yang non-muslim? Ada Ibu. Ada Ibu. Iya, berarti besok-besok saya mengucapkannya secara umum aja ya, tidak usah pakai salam ya. Iya, tadi saya lupa tanya di awal pertemuan. Oke, selanjutnya silakan. Siapa? Saya Bu, izin Oke. diri, nama saya Lili Indriani dari D3 Farmasi. Oke, selanjutnya silakan. Saya Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vira Agustina dari D3 Farmasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Saya Bu, izin memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Komang Agus Ardi Juniarta dari D3 Farmasi. Oke, ada kerja juga ya Komang ya? Satu kerja kayaknya Komang ya? Ya Bu. Enggak. Oke, silakan. Selanjutnya. Saya Bu. Ya, Diana, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Mustika Sari dari D3 Farmasi. Terima kasih. Sama. Selanjutnya. Saya Bu. Putri, kameranya kenapa tidak dihidupkan? Gue on. Oke, nah kan jadi saya tahu wajahnya walaupun pakai masker. Silakan Putri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Syahda Intinan Kesuma, jurusan D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Oke, silakan selanjutnya. Hey Ibu, Ya. perkenalkan nama saya Sofia Monica dari D3 Farmasi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Saya Bu. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Martiara, saya dari D3 Farmasi. Iya, Martiara. Selanjutnya. Saya Bu. Ya, nanti ya. Saya ucapkan selamat siang. Saya Bibi Lestari dari D4 TLM Bu. Dan saya sudah bekerja, usia saya memang sudah tua Bu. Iya, Mbak Tiwi. Tadi saya tuh agak bingung, mohon maaf ya Bu ya. Karena saya lihat namanya Tiwi perempuan, tapi kok di sini saya lihat kok apa nggak tahu apa tempat saya aja atau tempat yang lain juga ya. Saya kira tuh laki-laki gitu. Karena saya pakai ini loh Bu. Karena pakai headset sepertinya ya Bu. Iya benar Bu. Iya. Oke, selanjutnya silakan. Saya Bu. Ya. Saya Nancy Neora, jurusan D3 Farmasi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya silakan. Saya Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Aprilia, saya jurusan dari D4 TLM. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, selain Sinta. Saya Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mira Dalia dari jurusan D3 Farmasi. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Selanjutnya. Saya Bu. Ya.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Septiananda Putri dari D4TLM. Ya. Oke, Ya. selanjutnya. Ya, Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ramada Dewi, saya dari D4 TLM. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Izin memperkenalkan, nama saya Rosa Preslia Cakraningrum dari D4 TLM. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Saya Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama Anissa Mujahid dari D4 TLM. Oke. Setelah Anissa berikutnya. Saya, Bu. Ya, iya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Haris dari D3 Farmasi. Oke, Abdul. Selanjutnya. Ya, nanti ya. Selanjutnya. Saya Bu. Ya, Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Iya, nanti deh. Silakan, Adinda. Nama saya Adinda Putri Syafira dari D3 Farmasi. Oke, masih ada lagi yang lain? Laki-lakinya hanya 2 ya, Abdul dan Rompang saja ya? Laki, Bu. Izin memperkenalkan diri, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Aziz Raditya Ismanto. Saya dari D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Oke, 3 saya sudah lihat laki-lakinya. Yang lain silakan. Saya, Bu. Saya, Izin Bu. memperkenalkan Ya. diri. Nama saya Putra Silakan. Agus Pratama dari D4 MIK, Bu. Oke, 4 selanjutnya silakan. Saya Bu. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Rahmadini dari D3 Farmasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Ya. Intan dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Daviana dari Manajemen Informasi Kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya. Saya Bu. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri pertama dari rekam medik, Bu. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Silakan. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lucia Sabilaya dari D3 Farmasi. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Ya. Nama saya Viola dari D3 Farmasi. Oke, selanjutnya silakan. Habis? Saya Bu. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endah Yunita dari D3 Farmasi. Oke, selanjutnya silakan. Saya Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Kasartika dari D3 Farmasi. Agak putus-putus loh, Ika. Tadi tidak terdengar suaranya, putus-putus. Nama saya Kasartika dari D3 Farmasi. Terima kasih. Oke, silakan selanjutnya. Izin perkenalkan diri, Aprilia dari D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Oke, selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Kunyasari dari D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Oke, Suci. Setelah itu ada lagi? Saya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Natasha Nadakalisa dari D3 Farmasi. Iya. Natasha. Masih ada lagi? Masih.
Masih ada lagi? Cukup? Oke. Iya benar. Ini absen sudah semua ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Saya akan mengambil bagian Mareta, yang belum, Bu. loh, masih belum lagi. D3 Farmasi 22 mahasiswa. Mareta, Bu, belum. Belum apa? Belum absen. Ya, silakan diisi. D3 Iya, Bu. Farmasi. D4 MIK hanya 9 mahasiswa. Benar? D3 Farmasi. Benar, Bu. Ya. D3 Farmasi, D3 Farmasi. Sebentar ya, saya ngambil absennya sebentar ya. Mik ini jadi 10, nambah lagi. Oke. Baiklah. Tadi saya sudah memperkenalkan tentang diri saya dan rekan-rekan juga sudah memperkenalkan nama rekan-rekan semua, dan saya lihat di sini sepertinya hampir rata-rata sudah bekerja ya. Iya. Nah, di sini kita masih ada waktu. Saya akan mencoba, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa hal terkait yang pertama tentang kalimat, yang ini tentang kalimat, selanjutnya tentang kata baku, terus tentang paragraf, deduktif, induktif, campuran, dan tersirat. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk rekan-rekan semua, untuk membahas, ini kan saya hapus. Untuk mencoba membahas, membuat sebuah kalimat. Nanti kalimat tadi akan kita coba dijadikan sebuah paragraf. Misalnya seperti ini. Satu orang membuat kalimat, nanti berikutnya disambungkan lagi kalimatnya apa, kalimat apa, dan seterusnya. Nanti kita akan mencoba menentukan paragraf tadi termasuk dalam kategori deduktif, induktif, campuran, atau tersirat. Bisa dipahami? Di dalam kalimatnya yang disajikan terdapat kata baku, ya, terdapat kata baku. Jadi dari paragraf ini ada satu kata bakunya, itu minimal. Oke, bisa dipahami perintahnya? Bisa dipahami perintahnya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Silahkan, siapa yang mau mencoba membuat satu kalimat pertama? Ingat, syarat berdirinya kalimat diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik, minimal terdapat S dan P. Jadi, sambil mengucapkan, saya yang ketik sambil disampaikan. Misalnya, ibu, I-nya kapital, bla bla bla, dan seterusnya. Seperti itu ya.
Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba kalimat pertama? Saya, Ibu. Ya, silakan Dea. Ibu memasak nasi di dapur, I-nya huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Di dapur gabung atau pisah? Dipisah, Bu. Terus, yang mau melanjutkan, silahkan. Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Selvia. Ayah memancing ikan. Enggak, kalimat Ayahnya- ini dilanjutkan. Oh. Ibu memasak nasi di dapur, terus apa lagi? Supaya jadi satu paragraf. Dan ayah Dan ya, memancing ikan di kolam. Seperti ini tulisannya? Iya, Ibu. Ya. Tanda titik atau tidak? Iya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Lanjut, Bu. Ya, boleh lanjut, boleh ganti. Silakan. Setelah memasak nasi. Gimana, Mbak Dewi? Setelah memasak nasi. Setelah memasak nasi. Ibu. I-nya kapital. Ibu. I-nya kapital akan menggoreng ikan. Ibu menggoreng ikan. Ini. Ya. Terus tanda titik apa gimana? Selesai? Titik Ibu. Oke. Ini Bu mau. Sebelum setelah koma ya, Bu? Sebelum setelah koma. Oke, gini. Maaf, sebelum, Bu. Gimana? Oh, di sini. Ya. Di sini komanya. Ya, Ibu. Nanti Adek, kalau nggak mau bun, biasa ngambil susu di bawah. Ya, saya baru ini lagi ngajar. Bentar dulu. Ada lagi? Selanjutnya silahkan. Oke, silakan kalimat berikutnya. Udah sana, ada sana. Kalimat berikutnya, siapa lagi yang akan membuat? Oke, Mama ini. Ada? Ayo, Bu, izin tadi bertanya, itu minimal kalimat penjelasan terdapat 3. Maaf, Ini Bu. baru 2. Iya, silakan, Bu Tiwi. Apakah ini boleh dikoreksi dulu, Bu? Oh, boleh, boleh. Ibu memasak nasi di dapur, koma, dan ayah memancing ikan di kolam, titik. Terus setelah memasak nasi, ini S-nya ini besar, Bu, huruf kapital. Iya, terus. Setelah memasak nasi, koma. Komanya di mana, Bu? Oh, setelah memasak nasi, ibu I-nya ini huruf kapital ini, Bu. Ibu ini. Ibu menggoreng ikan. Setelah memasak nasi. Itu pendapat dari saya dulu, Bu. Oh, pendapat dulu. Oke, boleh, Bu. Ya, yang lain boleh menambahkan lagi, silahkan. Ini baru 2 kalimat berarti. Ibu, mau nambahin, Bu. Oh ya, silahkan. Kalau dilanjutin dengan kemudian ayah dan ibu. Di mana ini? Di sini? Ya, di situ, Bu. Kemudian ayah dan ibu makan bersama di ruang makan. Titik. Tapi ayah dan ibunya itu huruf kapital ya, Bu. A-nya sama I-nya. Oke.
Begini. Sama K-nya kemudiannya itu kapital ya, Bu? K-nya kapital. Terus? Ada lagi? Bu, izin mengoreksi boleh, Bu? Oh, boleh. Silakan. Untuk Ibu memasak di dapur, komanya itu enggak ada, Bu. Komanya enggak ada. Ya, terus? Ayah dan ibu, kemudian ayah dan ibunya itu A sama I-nya kecil, Bu. I-nya kecil, ya boleh. Terus? Setelah memasak nasi, I-nya itu kecil juga, Bu. Ibunya. Setelah memasak nasi ini, oke. Ada lagi? Nasi dan ayah memancing. Cukup? Saya, Ibu. Oke, silakan ditambahkan kalimatnya supaya kita bisa menentukan kalimat utamanya. Dan saya punya nenek sedang sakit. Seperti ini tulisannya? Ya, Ibu. Sudah. Cukup ini tulisannya begini? Ya, Ibu. Kalimat terakhirnya ada titiknya, Ibu. Ada titiknya. Oke. No. Ada lagi? Bu, punyanya diganti mempunyai. Gimana? Punya, kata-kata punya diganti mempunyai ya, Bu? Mempunyai. Nenek yang sedang sakit. Mempunyai nenek yang sedang sakit. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi. Biar kita tentukan kalimat utamanya. Ya, Bu. Lalu ayah membawanya ke rumah sakit. Lalu ayah membawanya ke rumah sakit. Seperti ini. Ia sedang sakit itu, koma, Bu. Setelah sedang sakit, koma. Lalu ayah membawanya ke rumah sakit. Titik. Sudah. Titik. Sudah. Sudah, Bu. Ada lagi? Ada lagi tidak? Ada yang memperbaiki? Oke deh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat di sini. 4 kalimat, ya. Saya mau menanyakan. Tadi sudah bertemu dengan kalimatnya. Mana kalimat utamanya? Mana kalimat utamanya? Nasi dapur dan ayah. Ini kalimat utamanya? Ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Tapi kata-kata. Yakin ini kalimat utamanya? Oke, saya buat KU. Kalimat utama. Berarti kalimat penjelasnya mulai dari sini.
Iya. Sampai Iya, Bu. Sekarang saya tanyakan, apakah paragraf ini sudah padu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, jelaskan kenapa kalimatnya belum padu paragraf ini. Karena itu Kalimat membahas penjelasnya itu nggak sesuai aja sama itunya, sama Gimana? kalimat utama. Karena Kalimat penjelas tidak sesuai dengan kalimat utama. sebentar, punya saya lupa ngecas sebentar ya. Alasannya apa? Kalimatnya tidak padu? Karena kata penghubungnya, Bu. Kata penghubung. Kenapa kata penghubungnya? Ya, karena membahas kata penghubung. Yang masuk kata penghubung mana? Ya. Kata penghubung itu setelah lalu, Bu. Ya, betul sekali. Oke. Di sini masih ada yang mengingat pembelajaran yang sudah dilalui di tingkat SMP dan SMA, tapi mungkin ada juga yang sudah lupa seperti itu ya. Kita di sini tujuannya akan mengingatkan kembali supaya nanti kita sama-sama paham dan ingat lagi. Ya, seperti itu. Apalagi Bu Tiwi ya, Bu, sudah lama banget ya Bu lulus SMA-nya. Ya. Benar, Bu. Ya, kita ini sama-sama belajar ya, Bu ya. Iya. Oke, baiklah. Jadi, setiap penulisan kata sapaan orang itu wajib huruf kapital di awal. Ya. Ini kata kuncinya. Jadi nanti kita bisa melihat semua di sini perbaikannya bagian yang mana. Kata sapaan wajib huruf kapital di awal. Karena hal yang seperti ini akan keluar dulu ya. Pas di dia selalu keluar dalam soal pilihan ganda ABC, ABCD di SMP, ABCDE di SMA. Ada untuk seperti ini. Terus yang kedua, setiap kata depan di dan sebentar. Setiap kata depan di penulisannya bisa, ya. Jadi setiap kata depan di penulisannya ya dipisah. Selanjutnya yang ketiga, setiap kata yang diawali K, T, S, P jika mendapat imbuhan dia akan luluh. Ya. Setiap kata yang diawal dengan K, T, S, P jika mendapat imbuhan dia akan luluh. Selanjutnya penulisan untuk tempat dipisah. Yang berikutnya, setiap kalimat harus padu. Ya. Oke, kayaknya cukup deh ini penjelasannya. Nah, kita lihat di kalimat pertama. Tadi ketika menentukan kalimat utamanya, ini sudah benar. Ibu memasak nasi dan ayah memancing ikan di kolam. Ini sudah benar terkait kalimat utamanya.
Nah, ketika kita akan membuat yang namanya kalimat penjelas, berarti kalimat berikutnya yang di sini, dari sini sampai sini, ini semua menjelaskan terkait ini. Ibu memasak nasi di dapur dan ayah memancing ikan di kolam. Seperti itu. Ini termasuk dalam kalimat majemuk setara. Nah, udah masuk lagi ke yang beda lagi ya. Selain ini kalimat utama dalam paragraf, tapi ini juga merupakan kalimat majemuk setara. Seperti itu ya. Nah, tapi kalimat majemuk setaranya, dia kalimat majemuk setara berlawanan. Karena kalau kalimat majemuk itu ada setara sejalan, ada berlawanan. Seperti itu. Nah, ini termasuk kalimat majemuk setara berlawanan. Nah, ketika kita disampaikan untuk menyampaikan tentang kalimat penjelas yang menjelaskan ini, untuk kalimat satu, ini saya kasih tanda aja ya. Untuk kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, apakah ketiga kalimat ini sudah menjelaskan tentang ibu memasak nasi di dapur dan ayah memancing ikan di kolam? Sudah atau belum? Belum, Ibu. Belum. Kalimat yang mana yang belum menjelaskan? Ketiga. Ya, kalimat ketiga. Ini yang disebut nanti misalnya ada di dalam soal. Dari paragraf tersebut, manakah kalimat yang termasuk tidak padu? Berarti pilihannya ada di nomor 3. Artinya apa tidak padu? Tidak padu tadi artinya dia tidak ikut serta menjelaskan dari kalimat yang berikutnya. Dia sudah melenceng dari topik bahasannya. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk kalimat tidak padunya. Ada di sini muncul. Tiap kalimat harus padu. Boleh nggak sih Bu buat boleh nggak sih Bu buat paragraf ada yang tidak padu? Boleh. Kenapa dikatakan boleh? Karena di dalam setiap paragraf itu bisa menimbulkan soal. Ketika kita akan menyajikan soal. Kayak kita lihat di berita tuh, ada nggak sih kalimat yang tidak padunya? Ada. Boleh saja. Dengan catatan tidak begitu melenceng jauh. Kalau kita baca teks berita, itu ada kalimat yang tidak padu, tapi kita agak susah menentukannya. Kalimat tadi masuk padu atau tidak. Kalau ini kan agak enak ya menentukannya ya, karena jelas bahasannya keluar dari sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tadi di sini setelah memasak nasi, ibu menggoreng ikan, kemudian ayah dan ibu makan di ruang makan. Saya mempunyai nenek yang sedang sakit. Ada kalimat setiap kata sapaan wajib menggunakan huruf kapital. Jadi ada I-nya kecil, I-nya kapital, dan seterusnya. Jadi setelah mendapat penjelasan ini, kira-kira untuk penulisan kata ayah, ibu, nenek, dan sebagainya, itu menggunakan huruf kapital atau huruf kecil? Kapital. Untuk nenek, dia menggunakan huruf kapital atau huruf kecil? Kapital. Huruf kapital atau huruf kecil? Huruf kecil. Ya, untuk nenek dia menggunakan huruf kecil karena di sini kalimat sebelumnya dia pemberitahuan mempunyai nenek. Tidak langsung untuk kesapaan. Kalau di sini dia langsung kesapaan. Nasi ibu. Ya, dia langsung menunjukkan bisa untuk kesapaan. Oleh karena itu, yang di sini memasak nasi di dapur, ayah kapital, I-nya juga kapital, kecuali yang nenek. Ya, dia tidak kapital. Nah, selanjutnya tadi ada kata depan dipisah. Ada kata mana saja yang belum kita pisah? Coba boleh ditunjukkan. Di kolam. Di kolam. Ada mana lagi?
Ke rumah. Ke rumah sakit. Ini harus dipisah karena menunjukkan tempat. Setelah itu, ada setiap kata KTSP jika mendapatkan imbuhan dia akan luluh. Yang mana kira-kira katanya? Yang mana kira-kira? Ada yang bisa menunjukkan? Ayo. Memancing ya, Bu? Memancing. 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 Kata dasarnya apa? Pancing. Pancing. Ya, ini sudah benar. Kata dasarnya kan pancing. Pancing. Dia luluh menggunakan memancing. Ini sudah benar. Ada kata di sini luluh. Ada tidak? Oke, nemu satu. Berarti paham ya kata SP ya. Mana lagi? Silahkan yang lain. Ibu. Masak, Ibu. Ibu memasak nasi yang memasak. Masak. Ini. Iya. Memasak. Kata dasarnya apa? Masak. Kata dasarnya apa? Masak, Ibu. Masak. Ada kata SP-nya? Tidak. Bukan ya. Kalau kayak ini kan memancing. Kata dasarnya ini nih. Pancing. Pancing. Ketika dia mendapatkan imbuhan, pancing, berarti dia luluh P-nya menjadi M. Jadi memancing. Seperti itu. Nah, kalau memasak kan kata dasarnya masak. Masak tidak ada M di sini, hanya KTSP. Kira-kira apa lagi? Ya. Oke. Di sini ada kata ini. Mempunyai. Salah. Ada kata mempunyai. Kata dasarnya apa? Punya. Punya. Dia mendapatkan imbuhan dan akhiran. Seharusnya ketika dia luluh, dia jadi apa kalimatnya? Jadi apa? Jadi mempunyai. Iya, mempunyai. Jadi yang mendapatkan imbuhan ada yang bisa luluh dan ada yang tidak. Dengan catatan di sini ada kata kuncinya. Jika huruf sebentar. Ini sudah kurang panjang. Jika huruf berikutnya vokal, ya. Jika huruf berikutnya vokal. Kalau huruf berikutnya konsonan, dia tidak akan luluh. Misalnya proses. Jika luluh, dia memproses. Benar? Tapi ini dia tidak luluh. Dia tidak luluh. Dia tetap memproses. Kenapa dia tidak luluh? Karena huruf setelah P dia huruf konsonan. Apa huruf konsonannya di sini? Huruf R. Huruf R. Ini huruf konsonannya R.
Tapi kalau dia huruf setelahnya merupakan vokal, kayak ini kan vokal nih ya. Mana tadi ya kalimatnya? Nih vokal. Punya. P-U. U-nya vokal. Ya, pancing. Setelah P, A-nya vokal. Berarti dia bisa luluh. Tapi kalau setelah P-nya dia huruf konsonan seperti ini, dia tidak luluh, langsung tetap memproses, bukan memproses ya. Jadi setiap kata yang awalnya KTSP jika mendapat imbuhan dia akan luluh. Saya minta contohnya satu, coba ada yang bisa memberikan? Misalnya apa? Oke. Kata ini benar atau tidak? Mana yang baku? Mana yang baku? Contek. Sontek, Bu. Contek. Sontek. Iya, yang baku yaitu sontek. Tapi kita suka bilang contek. Pas bilang anak itu menyontek, padahal itu tidak tepat. Sehingga kata sontek, ada kata SP tidak di sini? S ya, awalannya S. Sehingga ketika dibuat kata mendapat imbuhan dia jadi menyontek. Ya. Menyontek berasal dari kata dasar sontek, bukan contek. Kalau contek dia tidak akan luluh. Ada yang punya contoh lain coba? Ada lagi? Bu. Tidur, Bu. Ah? Menyapu, Bu. Menyapu, iya. Menyapu. Kata dasarnya sapu. Dibuat jadi Oke. Paham ya terkait kata luluh tidak luluh ya? Paham? Paham, Ibu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini ingin tanyakan tidak? Tidak. Oke. Nanti ketua kelasnya boleh WA saya. Karena nanti saya akan kirimkan link untuk Google Classroom. Ya. Di nomor silakan. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Ada, Bu. Hah? Belum Siapa? ada, Bu. Belum ada? Oke, saya tunjuk saja deh siapa ya? Kira-kira yang rajin, siapa yang rajin, laki-laki atau perempuan? Silakan. Lucia aja ya. Lucia. Silakan tulis nomor saya 0813. Nanti WA saya ya. Biar saya kirimkan ini apa namanya link classroom-nya. 0813 7084 7255. Ya. Sudah? Oke. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, kita jumpa lagi di Senin yang akan datang. Saya akhiri, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, terima kasih Bu Ida. Terima kasih, Bu.